Selamat pagi dan selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Sebelum kita mulai ibadah, berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Adventure of Sick. Asik! Nama saya Surya Waskita. Nama saya Armando Hidayat Wiawan. Aku Kevin Jo. Jurusan yang aku ambil adalah DKV, Desain Komunikasi Visual. DKV, Magister Teknik Industri. saya ingin buka usaha, buka kelas bagi orang-orang yang belum berkesempatan untuk berkuliah. Ini karena saya tertarik dalam bidang teknologi dan juga lingkungan. Saya ingin belajar lebih lagi di dunia seni, di bidang fotografi dan videografi. Bisa belajar tentang efisiensi teknologi dalam industri, namun juga bisa memperbaiki lingkungan juga agar teknologi yang diterapkan bisa ramah terhadap lingkungan. Saya ingin menumbuhkan dan membesarkan bakat saya sehingga bisa menghasilkan buah yang berdampak bagi orang-orang di sekitar saya. Saya dapat bertumbuh dan saya dapat membagikan ilmu yang sudah dipercayakan kepada saya. Saya ingin memaksimalkan potensi yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Layaknya Tunas Harapan, ia bertumbuh dan bisa berdampak bagi semua orang. Hehehe, wah siapa sangka dari Tunas Harapan yang kecil Tumbuh besar menjadi pohon kesuksesan. Ini adalah perjalanan yang penuh tawa, air mata, dan berjuta momen kebersamaan yang kita alami. Terima kasih kepada teman-teman, keluarga, dan semua yang tak pernah lelah mendukung harapan kami. Semuanya dimulai dari sebuah tunas yang kecil dan impian yang besar. Hehehe. This is a 3-part video made by YDB Teens in collaboration with Untai Studio. Please check our Instagram, ICA Social Ministry, to see more. Come visit our booths or fill this Google form through this QR code to support YDB scholarship fundraising. Let's link hands with these teens from underprivileged families who want to become leaders and change makers in their community. Together with ICA Social Ministry, let's rejoice that we can be a part of God's beautiful work, creating hope. Annual Business Meeting ICA diadakan pada hari Minggu tanggal 21 April jam 6 malam di ICA West. Semua member ICA harus hadir karena ada hal penting yang harus diputuskan. Kami mengadakan pameran Go Group yang akan berlanjut sepanjang bulan. Go Group adalah cara terbaik untuk tertanam dan menemukan komunitas di ICA. Jadi mari melihat dan mengenal berbagai kelompok Go Group yang ada. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Saya Antoni Nadi dan saat ini kita bersama-sama di dalam ibadah Bahasa Indonesia Online ICA. Dan pagi hari ini kita merayakan sebuah peristiwa yang besar dan penting di dalam keimanan kita sebagai orang percaya, yaitu kita memperingati kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Bapa Surgawi pada pagi hari ini oleh kasih karunia-Mu, kami boleh Tuhan merayakan peristiwa yang utama, peristiwa yang besar, peristiwa yang ajaib mengenai kebangkitan Tuhan kami Kristus Yesus, yang dimana menunjukkan adanya kasih dan kuasa-Mu yang begitu besar, bagi kami semua Tuhan, anak-anak-Mu, dan bagi semua orang. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini. Dan juga Tuhan urapi hamba-Mu ini yang tidak bisa apa-apa sehingga yang disampaikan hanya firman-Mu, kebenaran-Mu saja Tuhan. Dan melalui Roh Kudus-Mu meteraikan firman-Mu dalam hati setiap kami, agar menghasilkan buah dan kebaikan bagi hidup kami,
yang membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada setiap kami hanya di dalam nama Putra-Mu Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang ke-16, mulai ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus, serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab genta dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikianlah firman Tuhan, dan berkatilah orang yang mendengar dan percaya serta melakukannya. Amin. Kebangkitan atau resurrections itu adalah keadaan di mana seseorang hidup kembali dari kematian. Dan kubur kosong itu adalah simbol daripada kebangkitan. Di dalam kubur yang kosong itu tidak hanya tubuhnya yang tidak ditemukan di sana, melainkan itu juga sebuah bukti bahwa ia benar-benar hidup. Kenapa? Karena Yesus Kristus selama dia masih hidup, ia dilihat oleh banyak orang. Ia juga dilihat oleh banyak orang saat ia mengalami penderitaan dan sampai mati di atas kayu salib. Dan ia juga dilihat oleh banyak para muridnya setelah ia bangkit. Jadi tidak hanya membuktikan bahwa tubuhnya tidak diketemukan, melainkan juga kehadirannya secara fisik yang bisa dilihat, yang bisa diraba oleh orang lain yang menunjukkan, membuktikan bahwa Yesus benar-benar hidup. Itulah sebabnya Yesus mengatakan di depan banyak orang, di dalam Yohanes 11 ayat 25 yang mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Ini adalah puncak pernyataannya bahwa ia adalah Tuhan yang berkuasa atas maut. Tidak ada sebelumnya satu orang pun yang berani menyatakan bahwa barang siapa yang percaya kepadanya, baik orang yang sudah mati maupun orang yang sudah hidup, itu akan mengalami kehidupan yang kekal. Tidak ada, hanya Yesus yang menyatakan itu karena ia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Mengatakan bahwa kemenangannya mengalahkan dosa dan maut. Dan setiap orang yang percaya siapapun itu akan dibangkitkan, turut dibangkitkan bersama dia. Dan hal ini adalah menjadi dasar daripada iman kekristenan setiap orang percaya mengenai kebangkitannya. Sebab dikatakan
oleh Rasul Paulus di 1 Korintus pasal yang ke-15, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Harapan utama dari setiap orang percaya bahwa kelak akan dibangkitkan bersama Kristus untuk hidup selamanya. Oleh sebab itu harapan inilah yang membuat para orang-orang kudus pada zaman yang lalu rela untuk memberikan nyawanya melalui penderitaan, melalui siksaan. Yang begitu hebat mereka menjadi martir dengan sebuah harapan bahwa mereka kelak akan dibangkitkan bersama Kristus. Dan inilah yang menjadi dasar dalam kehidupan setiap orang percaya, baik saudara dan saya dan semua orang, bahwa kebangkitan ini adalah yang menjadi terpenting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan Rasul Paulus mengatakan sekali lagi bahwa kalau tidak ada kebangkitan Kristus, maka iman kita menjadi sia-sia. Dan kita masih hidup di dalam dosa. Kebangkitannya adalah it's the miracle of all miracles. Puncak dari segala mujizat yang pernah ia lakukan. Dan ini adalah menunjukkan sebuah bukti bahwa kebangkitan Kristus itu adalah benar adanya. Dikatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 mulai ayat yang ke-3 sampai ke-8 dikatakan demikian. Sebab sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini adalah bicara mengenai pengakuan iman rasuli. Bahwa Yesus itu mati bagi dosa-dosa kita. Bahwa ia telah dimakamkan dan ia bangkit dari antara orang mati. Tidak langsung naik ke surga, melainkan ia menampakkan diri kepada para muridnya. Yang membuktikan bahwa ia benar-benar hidup, membuktikan bahwa apa yang telah dinubuatkan oleh para nabi setahun-tahun sebelumnya telah tergenapi dan kebangkitannya itu benar adanya. Dan disinilah yang menjadi dasar bahwa kebangkitan Kristus ini adalah kebenaran, adalah bukti yang tak terbantahkan. Meskipun di luaran ada pandangan atau tuduhan yang mengatakan bahwa Yesus itu sebenarnya tidak mati, melainkan dia hanya pingsan saja. Sebab ada teori yang mengatakan pada saat ia diberi minum oleh salah seorang serdadu atau tentara Romawi dengan mencucukkan dari tombaknya kepada spon air itu mengandung sedikit obat bius sehingga Yesus itu pingsan dan tidak mati. Dan kemudian karena seolah-olah dia itu mati, ia diturunkan dari salib dan dimasukkan di dalam kubur goa itu. Keadaan kubur itu demikian lembab sehingga dia pulih perlahan-lahan ia menjadi pulih dan melarikan diri ke India. Tetapi ini adalah sebuah teori atau tuduhan yang tidak benar karena di Alkitab sendiri itu disanggah dengan mengatakan bahwa para prajurit Romawi dikatakan telah memberitahu Pilatus bahwa Yesus telah mati. Artinya bahwa laporan ini bisa dipercaya. Kenapa? Karena kalau laporan ini ternyata bohong atau palsu, maka nyawa si pelapor itu adalah taruhannya. Dan tidak ada seorang pun prajurit Romawi ini mau bersedia mempertaruhkan nyawanya demi berita bohong atas Yesus yang mereka tidak kenal sebelumnya.
Dan yang kedua, bukti yang kedua bahwa tentara Romawi itu tidak mematahkan kaki Yesus karena ia telah mati. Dan salah seorang dari tentara itu telah menusukkan tombaknya kepada lambung daripada Yesus untuk membuktikan bahwa Yesus benar-benar mati. Jadi teori atau tuduhan yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati itu adalah tidak benar. Ada lagi juga tuduhan yang kedua, teori yang kedua mengatakan bahwa para wanita yang pagi-pagi benar itu datang untuk mengurapi Yesus, itu datang kepada makam yang salah. Bukan makam yang di mana seharusnya Yesus itu berada. Itulah sebabnya ketika mereka ke sana didapati makam itu kosong. Tetapi itu pun juga bisa disanggah. Di dalam Lukas 23 ayat 55 mengatakan bahwa para wanita dari Galilea itu mengikuti dan melihat di mana tubuh Kristus itu dimasukkan atau dimakamkan. Artinya mereka tahu. Dan peristiwanya itu berselang cuma 2 hari. Jadi mereka tidak lupa, mereka tahu jelas di mana tempat makam Kristus Yesus itu dimakamkan. Jadi sangat tidak mungkin kalau mereka ini keliru ke makam orang lain. Teori yang ketiga yang mencoba menuduh bahwa kebangkitan Kristus itu tidak benar adalah bahwa para murid-murid ini mencuri daripada tubuh Yesus Kristus. Dan ini juga kita bisa lihat di Alkitab bahwa makam itu dijaga dengan sangat ketat oleh para tentara Romawi. Kalau dijaga dengan ketat, artinya bahwa mereka juga mempertaruhkan nyawanya, para penjaga itu, bila apa yang dijaganya itu menjadi hilang. Tentunya mereka tidak mau membiarkan orang lain untuk mengambil daripada tubuh Yesus itu. Dan ini jelas tidak mungkin. Dan ini juga dipatahkan. Dan juga misalnya ada yang mengatakan, oh iya penjaga-penjaga itu disogok, disuap oleh para murid sehingga mengizinkan mereka untuk membawa keluar tubuh Kristus. Kalau ini terjadi, sama saja mereka mengakui bahwa iman mereka adalah sia-sia. Dan yang terakhir adalah mereka juga mengatakan tuduhan bahwa Yesus Kristus itu tidak bangkit. Tapi ini juga tadi kita baca di 1 Korintus ada begitu banyak para saksi yang mereka melihat sendiri. Tidak hanya mereka melihat, mereka meraba, mereka makan bersama, melihat bahwa Yesus benar-benar hidup. Jadi ini adalah sebuah kebangkitan Kristus adalah sebuah hal yang bisa dapat dibuktikan. Bukan berita dongeng, bukan berita khayalan. Tetapi benar-benar Kristus anak domba Allah datang ke dunia. Ia mati di atas kayu salib dan menanggung dosa manusia. Dan kemudian 3 hari kemudian ia bangkit untuk mengalahkan maut. Dan apa implikasi kebangkitan Kristus bagi kita secara rohani? Yang pertama adalah bahwa kuasa dosa telah dipatahkan. Kita baca di 1 Korintus 15 ayat yang ke-56. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya bahwa yang selama ini menjadi belenggu, yang menjadi kuk, seperti rantai yang mengikat tubuh manusia, yaitu kuasa dosa, itu yang selama ini manusia dengan kekuatannya sendiri tidak akan pernah bisa mematahkannya atau melepaskannya, hanya melalui penolong yang kuat, yaitu Kristus Yesus, yang dapat, yang sanggup untuk mematahkan kuk atau belenggu rantai itu untuk selama-lamanya. Untuk menjadi orang atau pribadi yang bebas dan yang merdeka. Dan itu bisa dinyatakan melalui kebangkitannya. Dan itulah yang membuat orang yang dibebaskan oleh kuk atau hamba dosa itu adalah menjadi orang yang benar-benar tidak lagi hidup di dalam kuasa dosa. Mereka menjadi orang yang merdeka. Dan yang kedua, implikasinya secara rohani bagi kita mengenai kebangkitan Kristus adalah bahwa rasa bersalah dan malu karena dosa
telah dihapus oleh Kristus Yesus. Rasul Paulus mengatakan di Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-13, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi oleh kebangkitan Kristus, bahwa segala rasa bersalah dan malu karena dosa semua telah ditanggung oleh Dia di atas kayu salib. Dan semuanya telah dihapuskan oleh Dia. Sehingga kita menjadi orang yang bisa berdiri di hadapan Allah tanpa lagi rasa bersalah dan malu karena dosa. Semua adalah karena karya Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya. Yang ketiga adalah implikasinya secara rohani bagi kita bahwa segala sesuatu dipulihkan olehnya. Rasul Paulus juga mengatakan di 1 Korintus 15, kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena Ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa Ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semuanya. Jadi semuanya melalui kebangkitan Kristus ini, segala sesuatu yang ada, semuanya nantinya akan dipulihkan oleh Kristus Yesus. Bahwa Ia yang menjadi satu-satunya penguasa atas segala sesuatunya yang telah diberikan Allah Bapa kepadanya. Dan apa implikasinya bagi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa makna yang secara langsung mengenai kebangkitan Kristus itu berdampak dalam kehidupan kita sebagai orang percaya saat ini? Yaitu yang pertama, bahwa hidup kita memiliki tujuan dan arti. Rasul Paulus mengatakan, hidup bagiku Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya selama masih hidup di dunia ini, fokus utamanya adalah Kristus Yesus. Fokus utamanya adalah menyenangkan Tuhan, yaitu mempersembahkan hidupnya hanya untuk Tuhan sebagai penyembah. Dan mempersembahkan hidupnya sebagai penyembah itu melebihi daripada musik yang kita nyanyikan dengan nada slow, musik penyembahan, lebih daripada itu. Setiap aktivitas yang kita lakukan itu bisa menjadi sebuah bentuk penyembahan kepada Tuhan. Apabila kita melakukannya untuk pujian dan kemuliaan bagi Allah. Rasul Paulus mengatakan bahwa jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Bagaimana itu mungkin untuk melakukan segala sesuatu itu bagi kemuliaan Allah? Dengan kita menyadari bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu, apapun itu, kita melakukannya untuk Kristus Yesus. Paulus juga menekankan di dalam kitab Kolose, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terjemahan lain mengatakan bahwa
apapun yang kamu lakukan dalam kehidupanmu sehari-hari, aktivitasmu sehari-hari yang secara rutin, baik itu engkau tidur, baik itu engkau makan, baik itu engkau bekerja, atau kau melakukan segala sesuatunya, dan letakkan semuanya itu sebagai persembahan kepada Allah. Artinya bahwa segala sesuatunya kita ini kita bisa lakukan bagi kemuliaan Allah. Dan kita menyadari bahwa ada kehadirat Allah yang akan menyertai kita, yaitu melalui Roh Kudus-Nya yang akan memimpin, yang akan membimbing kita untuk apapun yang kita pikirkan, yang kita katakan, yang kita lakukan, itu semuanya bagi kemuliaan Allah. Itu yang pertama, untuk memiliki tujuan. Yaitu yang kedua adalah untuk melakukan misi daripada Tuhan yang diberikan kepada kita. Yaitu di dalam Yohanes 17 ayat 18 dikatakan begini. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Bahwa Tuhan itu bekerja di dalam dunia dan Dia menghendaki kita bersama-sama dengan Dia di dalam pekerjaannya. Bahwa Tuhan menginginkan kita melayani tubuh Kristus dan juga orang-orang yang lain yang belum percaya yang ada di sekitar kita. Yaitu ministry kita, pelayanan kita adalah kita melayani orang sesama dan melayani orang yang belum percaya. Kata misi itu artinya diutus. Artinya diutus ke dunia sebagai representatif, sebagai perwakilan daripada Kristus Yesus. Dan ini adalah bicara mengenai sebuah amanat agung, bukan saran agung. Kalau amanat itu adalah perintah yang suka tidak suka kita harus lakukan. Kita punya misi. Ketika saudara dipanggil menjadi pengikut Kristus, saudara dipilih, saudara dibenarkan oleh Kristus Yesus, saudara pada saat itu juga diberikan misi. Misi menjadi wakil Kristus di dunia ini untuk bekerja bersama-sama dengan Dia, untuk melayani semua orang. Untuk memberitakan kabar baik, yaitu mengenai Dia sendiri. Dan implikasi yang kedua, yang dimana itu berakibat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam mencikapi bagaimana kuasa kebangkitan itu bekerja dalam kehidupan kita, yaitu bahwa kita tidak takut menghadap kematian. Di dalam 1 Tesalonika 4 dikatakan begini. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Mazmur 116 ayat 15 dikatakan begini, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Rasa takut nomor satu di dalam kehidupan manusia yang masih hidup adalah kematian. Mereka seringkali berupaya untuk menghindari kematian. Ya memang tidak ada orang yang mau mati cepat. Tetapi paling tidak kita sebagai orang percaya kita tahu tujuannya, kita tahu endingnya. Bahwa kita sebagai orang percaya bahwa mati itu memiliki sebuah hal yang mulia yang telah disediakan oleh Tuhan bagi setiap orang percaya. Yaitu bahwa kita nanti akan dikumpulkan oleh Allah bersama-sama dengan Kristus untuk hidup yang kekal bersama dengan Dia. Melalui kematiannya dan kebangkitannya yang telah Yesus kerjakan terlebih dahulu. Maut telah dikalahkan. Artinya kita bisa melihat, memandang bahwa kematian bukan lagi musuh yang terbesar yang kita takuti karena Yesus Kristus telah mengalahkannya bagi kita. Dan yang ketiga, bahwa implikasi mengenai kebangkitan Kristus bagi kita adalah kita bisa dengan yakin bahwa kelak kalau kita mati kita masuk surga. Dalam 1 Yohanes pasal yang kelima dikatakan, dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita
Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Bahwa di dalam Kristus Yesus ada kehidupan yang kekal, bahwa barang siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Dan itu juga yang ia katakan di dalam Yohanes pasal yang ketiga 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara, makna kebangkitan Kristus itu memiliki dampak yang begitu nyata, yang real di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, baik secara rohani maupun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang membuat kita memiliki sebuah harapan, sama seperti orang kudus yang lainnya, bahwa maut telah dikalahkan melalui kematiannya dan di atas kayu salib, kematian Kristus Yesus dan kebangkitannya. Disitulah kita memiliki sebuah jaminan mengenai masa depan kita, mengenai apa yang kita lakukan di dalam melakukan misi yang Tuhan berikan selama kita masih ada di bumi ini. Yaitu untuk bersama-sama dengan Dia melakukan pekerjaannya, untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan Kristus, yaitu Allah yang datang ke dunia, untuk mati di atas kayu salib, menanggung semua dosa manusia. Dan barang siapa yang percaya kepadanya, ia akan beroleh hidup yang kekal. Dan kebangkitannya adalah sebagai jaminan bahwa kelak kita akan bersama-sama dengan Dia untuk selamanya. Dan pada pagi hari ini, yang hari yang sangat baik ini, maka berita kebenaran ini telah disampaikan. Maukah saudara untuk membuka hati, untuk menerima tawaran yang penuh dengan kasih karunia ini kepada saudara, untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup saudara. Karena disitulah akan ada kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Rasul Paulus mengatakan di 1 Korintus 15, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Manusia, sejak manusia pertama Adam jatuh ke dalam dosa, maka seluruh umat manusia hidup di dalam kuasa dosa. Dan tidak ada satupun manusia yang sanggup untuk membebaskan diri dari kuasa dosa dengan diri kekuatannya sendiri. Sampai akhirnya Tuhan mengirimkan putranya yaitu Kristus Yesus untuk membebaskan manusia dari kuasa dosa. Dengan Dia mati di atas kayu salib, menanggung semua dosa manusia sebagai anak domba Allah. Persembahan yang kudus dan yang mulia. Dan tidak hanya itu, kemudian Dia bangkit mengalahkan maut. Dan dikatakan di sini bahwa kita pun yang percaya kepadanya, boleh kita juga nanti akan dibebaskan dari kuasa dosa. Untuk kita juga kelak nantinya akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Penawaran yang penuh dengan kasih ini senantiasa tersedia bagi semua orang dan juga bagi saudara. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang telah kami dengarkan bahwa begitu besar kasih-Mu yang Kau berikan kepada dunia ini, kepada setiap kami Tuhan, kepada setiap manusia. Bahwa Kau menghendaki agar setiap orang boleh percaya dan mereka boleh diselamatkan. Bahwa Kau telah tunjukkan kasih-Mu dengan Kau datang ke dunia ini. Untuk Kau mati di atas kayu salib dengan menderita, dengan Kau menanggung semua dosa manusia di dalam tubuh-Mu Tuhan. Dan juga tidak hanya itu, bahwa Kau Tuhan dengan kemuliaan-Mu 3 hari kemudian Kau bangkit, mengalahkan kuasa maut, untuk memberikan sebuah jaminan, sebuah harapan bagi setiap orang yang percaya kepada-Mu, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup selama-lamanya. Terima kasih Bapa untuk firman kebenaran-Mu ini, untuk kasih-Mu yang besar bagi setiap kami. Kiranya kebenaran itu Tuhan termeteraikan dalam hati kami dan itu akan membawa perubahan dalam hidup kami. Untuk kami Tuhan bisa menyadari bahwa kami sebagai orang percaya, bahwa kami memiliki misi yang bersama-sama dengan Engkau untuk memuliakan nama-Mu di muka bumi ini.
Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk penyertaan Roh Kudus-Mu yang menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudara untuk telah mengikuti ibadah Bahasa Indonesia online pada pagi hari ini. Dan saya juga minta harap saudara untuk bisa mengikuti pada ibadah minggu depan di dalam ibadah Bahasa Indonesia selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Annual Business Meeting ICA diadakan pada hari Minggu tanggal 21 April jam 6 malam di ICA West. Semua member ICA harus hadir karena ada hal penting yang harus diputuskan. Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA Kids mencari sukarelawan untuk membantu dalam bidang musik, pujian, sound, dan LCD. Mari bersama membantu Next Gen di ICA dengan mendaftar sekarang juga. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Jadwal ibadah di cabang West dan ibadah online adalah jam 8 pagi untuk ibadah bahasa Indonesia dan jam 10 pagi untuk ibadah bahasa Inggris. Sementara di cabang East, ibadah bahasa Indonesia diadakan pada jam 8 pagi, lalu untuk bahasa Inggris ada di jam 9.15 dan jam 11 pagi. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.